Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amadana wa bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa amal mu'minuna ay alladzina matu ala dinil Islam wa in taqaddama minhum kufrun fa fil jannati khaliduna. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mati dalam keadaan membawa agama Islam, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in taqaddama minhum, walaupun dulu kufur, akan tetapi pada saat meninggal wafat orang tersebut dalam keadaan membawa Islam, iman, maka insya Allah orang tersebut juga dinamakan orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafil jannati khaliduna, dan orang-orang mukmin itu akan kekal di dalam surganya Allah Ta'ala. Wala yasihu ayyadkhulu al-jannata thumma yadkhulu an-nar. Dan tidak benar, tidak sah orang mukmin masuk ke dalam surga lalu masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam surga terus masuk ke dalam neraka itu tidak benar. Karena orang mukmin itu li'anna man yadkhulu al-jannata la yakhriju minha. Karena sesungguhnya orang yang masuk ke dalam surganya Allah maka tidak akan keluar lagi dari surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma hum minha bimukhrijin. Dan orang-orang penghuni surga atau ahli surga tidak akan keluar dari surganya. Fadkhulu fil jannah, lalu masuknya ke dalam surga itu orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kala amma biduni dukhulin nar bil marrah, ada kalanya tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala langsung masuk ke dalam surganya Allah taala. Aw ba'da dukhulin nar biqadri dzanbin, dan ada kalanya orang mukmin itu masuk ke dalam surganya Allah taala setelah disiksa, setelah masuk ke dalam api neraka, dengan tentunya dengan ukuran dosa orang mukmin tersebut. Wa amal kafiruna, dan adapun orang-orang kafir minal insi wal jinni, orang kafir itu ada sebagian dari golongan manusia dan ada juga dari golongan bangsa jin. Jadi orang kafir itu sama seperti hanya orang mukmin ya. Ada yang beriman dari golongan bangsa manusia dan ada yang beriman dari golongan bangsa jin. Kafir juga sama, ada kafir yang bangsa manusia dan ada kafir yang bangsa jin. Dan yang dimaksud dua amal kafiruna ay alladzina matu alal kufri, itu orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, tidak membawa iman, tidak membawa agama Islam, yaitu su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik. Wa in asyu
wa in asyu tula umrihim alal iman. Walaupun orang kafir itu hidupnya, masa hidupnya, walaupun orang itu pada masa hidup atau diberikan umur panjangnya dalam keadaan iman, akan tetapi pada saat wafatnya, meninggalnya dalam keadaan kufur, dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa agama Islam, maka dia itu statusnya orang kafir. Naudzubillahi min dzalik. Fa finnari khaliduna, dan orang kafir itu akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam neraka itu orang-orang kafir selamanya terus-terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya disiksa itu dengan ular, dengan kalajengking, atau juga dengan pukulan-pukulan dari para malaikat. Walhasilu annan nasa ala qismaini mu'minin wa kafirin. Alhasil bahwa sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Ada manusia yang beriman dan ada manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Fal kafiru mukhalladun finnar, dan orang kafir itu akan dikekalkan di dalam api neraka. Wal mu'minu ala qismaini ta'iin wa 'asin, dan orang mukmin juga terbagi menjadi dua bagian. Ada orang mukmin yang taat dan ada orang mukmin yang maksiat. Fatta'i'u fil jannati, orang mukmin yang taat tentu akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, akan diberikan tempat dengan penuh kenikmatan Allah, yaitu surga. Dan wal asi ala qismaini taibin wa ghairi taibin, dan orang mukmin yang bermaksiat juga terbagi menjadi dua bagian. Ada orang mukmin maksiat yang tobat, dan ada orang mukmin yang maksiat yang tidak bertobat. Tentu fattaibu fil jannati, orang yang mukmin bermaksiat lalu taubat kepada Allah, maka insya Allah akan dimasukkan jadi penghuni surganya Allah. Wa ghairu taibin fi masyiatin lillahi ta'ala, dan orang mukmin yang bermaksiat tetapi tidak bertobat itu maka kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mukmin bermaksiat yang tidak mau bertobat kepada Allah. Insya'a afa anhu wa adkhalahul jannah bifadlihi wa karamihi. Andai kata Allah menghendaki baik terhadap orang mukmin yang bermaksiat yang tidak mau bertobat, berkehendak baik, maka Allah akan memaafkan, Allah akan mengampuninya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya Allah dengan fadlnya Allah, dengan karamah lomannya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi barakatil imani wa ta'at au bi syafaati ba'dil akhyar. Tentunya orang mukmin yang bermaksiat yang tidak bertaubat itu mendapatkan ampunan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala dengan berkahnya
wasilah berkahnya iman kepada Allah dan taat kepada Allah, atau juga bisa dengan mendapatkan syafaat pembelaan dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal orang tersebut pernah melakukan satu kebaikan kepada seseorang dan seseorang itu adalah merupakan suatu pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka orang pilihan Allah ini akan memberikan syafaat kepadanya. Lalu kemudian wa in syaa 'adzabahu biqadri dzanbihi saghiran kana au kabiran. Dan seandainya Allah menghendaki tidak baik terhadap orang mukmin yang bermaksiat dan tidak mau bertobat, maka Allah akan menyiksanya. Allah akan memberikan azab, siksaan kepada orang tersebut dengan ukuran dosanya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mukmin bermaksiat tidak mau bertobat itu, bila tidak menghendaki baik, maka Allah akan mengazabnya, Allah akan memberikan siksaannya kepada orang tersebut. Akan tetapi summa akhiru amrihi al jannatu, lalu pada akhirnya urusan orang yang mukmin bermaksiat dan tidak mau bertobat itu, akhirnya insya Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nah itu yang dimaksud daripada biqadri wa in syaa azabahu biqadri dzanbihi saghiran kana au kabiran, itu merupakan satu bentuk pembersihan menghapus semua dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat kepada orang yang mukmin yang bermaksiat, yang tidak bertobat kepada Allah. Nah, itu merupakan satu bentuk pembersihan. Di mana sudah bersih dari dosa-dosa, maka akhirnya orang mukmin yang bermaksiat, yang tidak mau bertobat sudah bersih, lalu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Fala yukhalladu finnar, maka tidak akan kekal di dalam neraka orang yang mukmin bermaksiat, yang tidak mau bertobat kepada Allah tidak akan kekal selamanya. Artinya akan ujung akhirnya orang tersebut akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu yang saya bisa kaji mutolaah kitab ini, yaitu kitab Qatrul Ghais, di mana kitab Qatrul Ghais ini adalah salah satu kitab yang sedang dikaji oleh jamaah wakil ngaji yang ada di Kecamatan Penyingkiran, dan waktunya itu setiap malam Kamis minggu kedua. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari seorang mu'alif pengarang kitab kuning, yaitu kitab Qatrul Ghais. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan jangan lupa dukung terus video channel saya, yaitu Deden Ahmad Zainuri, dengan cara like and subscribe. Terima kasih, semoga berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.